Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwen Aliyah Paramita dengan NPM 2475485 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang dengan tema harmonisasi dua entitas dalam satu kesatuan akuntansi. Pada materi ini, kita akan membahas bagaimana hubungan antara kantor pusat dan cabang yang dicatat dalam akuntansi, dimulai dari transaksi antar unit, rekonsiliasi, hingga penyusunan laporan keuangan gabungan. Lalu kita masuk ke kantor pusat dan cabang. Kantor pusat dan cabang itu terpisah secara operasional, namun masih berada dalam satu badan hukum yang sama. Kantor pusat itu bertugas mengendalikan kebijakan perusahaan, sedangkan cabang itu menjalankan kegiatan operasional di daerah masing-masing. Karena masih merupakan satu perusahaan, maka setiap transaksi antar kantor itu harus dicatat dengan benar agar laporan keuangannya itu tidak mengalami kesalahan. Lalu kita masuk ke cabang dependen dan independen. Dalam praktiknya terdapat dua jenis cabang, yaitu cabang dependen dan cabang independen. Cabang dependen itu memiliki kewenangan yang terbatas sehingga besar keputusannya itu masih dikendalikan oleh kantor pusat. Sedangkan cabang independen itu memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan operasionalnya, walaupun tetap bertanggung jawab kepada kantor pusat. Lalu, perbedaan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang dan konsolidasi. Jadi kita bisa memahami bahwa akuntansi kantor pusat dan cabang itu berbeda dengan laporan keuangan konsolidasi. Pada hubungan antar kantor pusat dan cabang itu hanya ada satu badan hukum, sehingga transaksi internal itu hanyalah perpindahan sumber daya. Sedangkan pada konsolidasi, yang digabungkan adalah beberapa perusahaan yang berbeda badan hukum tetapi masih dalam satu grup usaha. Prinsip akun resiprokasi. Prinsip akun resiprokal. Jadi, prinsip ini digunakan atau merupakan akun timbal balik. Misalnya, ketika kantor pusat itu mencatat investasi pada cabang, maka cabang akan mencatat akun kantor pusat dengan jumlah yang sama. Kedua akun ini harus selalu memiliki saldo yang sesuai agar proses rekonsiliasi berjalan dengan baik. Lalu ada arsitektur transaksi rutin. Dalam kegiatan sehari-hari terdapat berbagai transaksi rutin, seperti pengiriman kas, barang dagangan, maupun biaya operasional. Jadi seperti setiap transaksi itu dicatat baik oleh kantor pusat maupun cabang sesuai sudut pandang masing-masing. Dengan demikian, kedua pembukuan itu bisa tetap seimbang. Pengiriman barang dagangan. Pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke cabang bukan merupakan penjualan kepada pihak luar. Karena itu, transaksi ini hanya merupakan perpindahan persediaan di dalam perusahaan. Meskipun dicatat oleh kedua pihak, transaksi ini nantinya harus dieliminasi ketika menyusun laporan keuangan gabungan. Lalu ada ilusi antara laba perusahaan. Kadang-kadang ketika kita mengirim barang itu kan terdapat markup atau kenaikan harga. Nah, markup tersebut itu menimbulkan laba semu atau laba yang belum benar-benar direalisasi. Laba tersebut belum boleh diakui sebagai laba perusahaan secara keseluruhan karena barang itu masih berada di dalam perusahaan. Lalu ada perbedaan saldo resiprokal. Dalam praktik, sering terjadi perbedaan antara saldo kantor pusat dan cabang. Penyebabnya itu bisa berupa transaksi yang belum dicatat, kesalahan pencatatan, atau perbedaan waktu pencatatan. Karena itu diperlukannya rekonsiliasi agar kedua saldo itu kembali sama. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu merupakan proses mencocokkan saldo antar kantor pusat dan cabang. Semua perbedaan dianalisis terlebih dahulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian jika diperlukan. Yang tujuannya itu agar data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan itu bisa benar dan akurat. Laporan keuangan gabungan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan laporan keuangan gabungan. Jadi, dalam laporan ini itu ada aset, kewajiban, pendapatan, dan beban kantor pusat maupun cabang digabungkan menjadi satu.
Yang dengan demikian, laporan tersebut itu menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Jurnal eliminasi. Pada tahap penyusunan laporan gabungan, dilakukannya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghapus seluruh transaksi internal. Jadi, transaksi-transaksi misalnya seperti penjualan antara kantor cabang dengan kantor pusat itu tidak boleh ada. Makanya kita harus melakukan eliminasi. Jadi seperti akun resiprokal, pengiriman barang maupun laba yang belum direalisasi. Dengan demikian, hanya transaksi dengan pihak luar saja yang muncul dalam laporan keuangan. Worksheet. Untuk mempermudah penyusunan laporan gabungan, makanya digunakan worksheet atau kertas kerja. Worksheet itu berisi saldo kantor pusat, saldo kantor cabang, jurnal eliminasi, dan hasil akhirnya itu bisa berupa saldo gabungan. Alat ini itu membantu dalam proses penyusunan laporan menjadi lebih sistematis. Cabang luar negeri. Apabila cabang itu berada di luar negeri, maka proses akuntansi itu menjadi lebih kompleks. Hal ini karena adanya perbedaan mata uang sehingga diperlukannya transisi atau penyesuaian kurs sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu juga harus mempertimbangkan perbedaan kebijakan kondisi ekonomi negara tersebut. Maka kita masuk ke bagian akhir, ya ini penutup. Sebagai kesimpulannya, akuntansi kantor pusat dan cabang itu bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukannya pencatatan yang tepat, rekonsiliasi yang baik, serta eliminasi transaksi internal agar tidak terjadinya penggandaan pencatatan maupun laba semu. Mungkin demikian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.